Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meldogi Umburimang Biru, jurusan Kehutanan, program studi pengelolaan hutan. Di video ini kita akan membahas tentang GPS atau Global Positioning System, sebuah teknologi yang sangat penting dalam navigasi, survei, hingga pengelolaan hutan. Kita akan bahas mulai dari cara kerja, komponen, keunggulan, tantangan, sampai bagaimana GPS digunakan dalam dunia kehutanan. Pertama, GPS. Apa itu GPS? GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan lokasi di permukaan bumi dengan akurasi tinggi. Dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS dan kini digunakan dalam berbagai bidang seperti navigasi, survei, dan pemetaan. Nah, GPS atau Global Positioning System itu memungkinkan kita mengetahui lokasi kita dengan sangat akurat, kapan saja dan di mana saja. Awalnya itu teknologi ini dikembangkan oleh keperluan militer Amerika Serikat, tapi sekarang itu sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari aplikasi peta, pengiriman barang, hingga pengelolaan hutan. Yang kedua, apa saja komponen utama GPS? Nah, sistem GPS itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, satelit GPS yang mengorbit bumi dan mengirimkan sinyal lokasi. Yang kedua, stasiun pengendali di bumi yang mengatur dan memantau posisi satelit, yang memantau posisi satelit. Yang ketiga, perangkat penerima seperti smartphone atau GPS handheld yang menerima sinyal dari satelit dan menghitung posisi pengguna. Ketiga komponen ini harus bekerja sama agar sistem GPS bisa berfungsi dengan baik. Yang ketiga, cara kerja GPS. Yang pertama, perangkat menerima sinyal dari minimal 4 satelit, menghitung jarak berdasarkan waktu tempuh sinyal dengan prinsip trilaterasi. GPS menentukan koordinat pengguna dengan akurasi tinggi. GPS bekerja dengan prinsip yang disebut trilaterasi. Trilaterasi itu adalah metode untuk menentukan posisi berdasarkan jarak dari beberapa titik acuan. Dalam hal ini itu adalah satelit. Perangkat GPS itu menerima sinyal dari setidaknya 4 satelit. Kenapa harus 4? Karena 3 satelit yang pertama itu digunakan untuk menghitung posisi kita dalam ruang 3 dimensi seperti lintang, bujur, dan ketinggian. Yang ketiga, satelit yang keempat itu digunakan untuk mengoreksi kesalahan waktu pada perangkat GPS, karena di alat GPS itu tidak sekurat jam atau menit selit. Agar koreksi itu penting agar hasil posisi benar-benar akurat dengan menghitung waktu tempuh sinyal dari masing-masing satelit. Perangkat akan mengetahui jarak ke setiap satelit. Lalu bagaimana menggunakan metode trilaterasi? Posisi kita itu bisa dihitung dengan akurasi tinggi. Yang keempat, cara mengoperasikan GPS. Nah, cara mengoperasikan GPS itu cukup mudah. Pertama, kita hidupkan alat GPS atau buka aplikasi di perangkat. Yang kedua, tunggu hingga sinyal satelit ditangkap dengan stabil. Yang ketiga itu mulai merekam titik lokasi atau jalur yang diinginkan. Biasanya itu alat GPS juga bisa menyimpan data, menghitung jarak tempuh, dan memberikan arah perjalanan. Nah, yang kelima, tantangan dalam penggunaan GPS. Meski GPS sangat bermanfaat, ada beberapa tantangan dalam penggunaannya seperti sinyal lemah di area berhutan lebat atau gedung, gangguan cuaca misalnya saat hujan deras atau badai, kesulitan teknis terutama untuk pengguna yang baru belum terbiasa dengan alat GPS. Yang keenam adalah keuntungan dalam menggunakan GPS.
Beberapa keuntungan utama penggunaan GPS itu yang pertama, menentukan lokasi dengan akurasi yang tinggi, membuat proses navigasi dan survei lebih efisien, dapat digunakan 24 jam tanpa bergantung pada sinyal seluler, sangat berguna dalam dokumentasi dan pemetaan wilayah. Yang ketujuh, aplikasi GPS dalam pengelolaan hutan. Dalam industri kehutanan, GPS itu membantu pemetaan hutan, pelacakan satwa, serta pengawasan lingkungan untuk pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan. Di bidang kehutanan itu GPS punya banyak manfaat, diantaranya memetakan batas kawasan hutan dengan presisi yang tinggi, melacak pergerakan satwa dengan alat seperti GPS, mengawasi area bencana seperti kebakaran atau perambahan liar. Semua itu membantu pengelolaan hutan menjadi lebih efisien, akurat, dan berkelanjutan. Nah, kesimpulannya, GPS adalah teknologi penting dalam navigasi, pemetaan, dan pengelolaan sumber daya. Dalam industri kehutanan, GPS membantu pemetaan hutan, pelacakan satwa, serta pengawasan lingkungan untuk pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan. GPS ini bukan sekedar alat untuk mencari arah. GPS juga ada teknologi penting yang membantu pengelolaan sumber daya alam, khususnya di bidang kehutanan. Dengan bantuan GPS, kita bisa mendeteksi lokasi secara akurat, memetakan wilayah hutan, menjaga kelestarian lingkungan, dan merancang pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan tentang GPS dan aplikasinya dalam kehutanan ini bermanfaat. Terima kasih.